sosok orang asing gitu ya, tapi bener-bener dicintai sama warga Bali sampai bener-bener sampai akhir hayatnya pun kayak diminta jangan pergi gitu sama warga Bali gitu. Baca pesannya. Kesunyian. Sepi. Perjalanan hari ini kita pertama-tama itu kita pergi ke makamnya Joe Miura ya. Pada saat sampai di sana sih dari awal di depan itu aku udah ngerasain sedih sih, sedih yang dalam banget gitu. Kesedihan yang mendalam mungkin kalau Putu bilang ya. Jadi saat gue datang ke sana, di situ memang udah didirikan kayak apa ya, semacam prasasti mungkin ya. Jadi ada di sana ada makamnya dibikin dengan sangat rapi dan masih dijaga, dirawat banget, dan di situ ada kayak prasasti, ada tulisannya cerita tentang beliau gitu. Nah, yang aku dapat waktu sampai sana tuh, aku ngerasain rasa sedih yang amat sangat. Jadi sedihnya tuh sampai nyesek, yang sampai di sini tuh dingin banget, yang sakit banget, itu yang aku rasain. Sampai aku nggak bisa nahan ya gitu. Karena amat sangat nyiksa banget lah kalau pas kita mencoba terkoneksi terus dapat pesannya tuh rasa kayak gitu tuh sangat-sangat nggak enak. Kalau aku nggak terlalu suka dapet yang seperti itu. Ini kita sekarang berada di makamnya Miura Joe. Jadi Miura Joe ini adalah warga negara kebangsaan Jepang yang datang ke Indonesia. Pertama kali itu dia datang ke Ujung Pandang atau Makassar. Jadi dia itu datang untuk trading sama buka toko sepeda. Setelah itu karena invasi Jepang ke Indonesia, akhirnya karena dia sudah menyatu dengan penduduk Bali, dia bersama-sama penduduk Bali akhirnya berperang melawan Jepang. Terus dia itu pada saat berperang itu dia menjanjikan kemerdekaan gitu. Dan pas kita merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata kan setelah itu kan ada invasi yang kedua ya. Jadi dia merasa gagal dan akhirnya
Dia di tanggal 7 September tahun 1945 itu akhirnya mengakhiri hidup dengan cara menembakkan pisau ke kepalanya. Gitu. Tapi dia dicintai semua orang ya, dikenang ya, karena kebaikannya kalau kita lihat Ya, ininya. karena kebaikannya, khususnya untuk penduduk Bali ya, untuk penduduk Bali. Tapi dia berjuang untuk Indonesia, tapi memang ceritanya itu, cerita tentang kebaikannya itu memang diingat oleh penduduk Bali. Jadi kalau gue secara pribadi ya, jujur kan gue nggak tahu nih. Maksudnya kita mau kesini aja gue nggak tahu maksudnya tempat apa gitu dan kali ini siapa. Cuman tadi pas gue baca kisahnya bapak, mungkin disebutnya bapak ya. Mereka maunya ya bapak kami, mau disebut bapak kami. Gue terinspirasi kayak terenyuh gitu. Tadi pas lagi baca kata-kata yang terakhir itu gue malah merinding gitu. Tiba-tiba merinding. Padahal cuma baca-bacaan doang gitu. Di situ kayak bener-bener ada satu sosok yang bahkan kayak sosok orang asing gitu ya, tapi bener-bener dicintai sama warga Bali sampai bener-bener sampai akhir hayatnya pun kayak diminta jangan pergi gitu sama warga Bali gitu. Tapi dia bilang kayak dia harus pergi biar Bali ini bisa lebih inilah gitu, bisa lebih apa ya bangkit atau lebih baik gitu. Jadi kayak di situ kayak wah gila ya dicintai sama warga sebanyak itu. Gue lebih terinspirasi sama tadi ceritanya sih. Kalau untuk sosok atau apa-apa enggak, gue masih belum melihat apa-apa. Nah dari situ yang aku dapat bahwa terlepas dari apa yang diceritakan, terlepas dari apa yang tertulis di terlepas dari apa yang tertulis di tembok ya, karena ada tulisannya tentang beliau yang dimakamkan di situ, pesan yang aku rasain justru mungkin ini adalah momen-momen terakhir hidupnya bahwa beliau merasa dikhianati, merasa ditinggal, merasa kesepian yang amat dalam, kekecewaan yang luar biasa, usaha yang sia-sia, hal-hal semacam itu di momen-momen terakhir yang pesan yang disampaikan ke aku gitu loh. Masih ada rasa penyesalan tuh. Baca pesannya. Sunyian. Sepi. Mungkin bisa diinterpretasikan ya. Ya seperti aku bilang tadi sebelum ngebuka kartu gitu kan, aku ngerasain rasa kesepian yang amat sangat gitu ya. Sampai di situ dingin banget. Ya setiap orang punya rahasianya masing-masing ya. Jadi sekarang gue tahu kenapa, tapi gue nggak bisa cerita kenapanya gitu. Jadi yang jelas better nanti kita doa aja ya, kirim doa untuk pelepasan aja. Kemarahan. Ini ya masih ada hubungannya sih. Jadi sebetulnya ini bukan tentang apa yang ada di sekitar sini, tapi tentang Pesan-pesan. Ya, khususnya hari-hari terakhir sebelum beliau nggak ada. Karena yang gue rasain masih sisa-sisa dari energinya, gue masih ada merasa karena ada kesepian, kemarahan. Perlindungan.
kesia-siaan. Tuh, sia-sia. Ya. Semua yang dia lakukan untuk melindungi seseorang mungkin, atau sekelompok orang mungkin, atau pokoknya dia mencoba untuk melakukan perlindungan semaksimal yang dia bisa, mungkin keluarganya atau apa, tapi in the end dia merasa dikhianati, atau merasa apa yang dilakukannya itu sia-sia, merasa apa yang dilakukannya itu nggak seperti yang diharapkan. Dan itu salah satu hal yang bikin dia jadi ada kemarahan, ada sakit, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati. Gue mau putus kartu dulu. Iya. Kartu yang keluar itu adalah kesunyian dan juga kesia-siaan. Ya kurang lebih itu menggambarkan apa yang dirasakan beliau ini sebelum wafat. Ada kartu yang menyatakan tentang kemarahan. Jadi rasa marahnya beliau itu semua adalah momen-momen di boleh dibilang momen-momen terakhir. Aku tidak mau bilang tentang apa yang terjadi pada saat itu atau kenapa beliau meninggalnya atau bagaimana. Informasi itu bersifat subjektif ya, karena aku cuma diperlihatkan. Jadi alangkah baiknya kalau aku tidak sampaikan apa yang aku lihat pada saat di makam. Itu aja sih. Cuman ya aku tahu apa yang menyebabkan itu. Dan karena aku gak kuat ya dengan pesan-pesan yang seperti itu, jadi aku memutuskan untuk mau terlalu lama dan aku melakukan pemutusan koneksi. Soal perasaannya masih terhubung. Memang sih kalau kesini tuh maksudnya yang kita rasain memang sedihnya tuh terlalu sedih banget gitu. Makanya tadi pas awal datang, kalau aku sih langsung berdoa gitu, minta supaya maksudnya beliau pun diberikan tempat yang terbaik, dan maksudnya Tuhan pun mengampuni atas tindakan beliau gitu kan. Mengingat jasanya beliau kepada bangsa kita ya. Jadi aku sih tadi sih udah otomatis langsung minta berdoa gitu ya secara pribadi, tapi nanti kalau kita mau ulang doa lagi juga nggak apa-apa. Tapi memang yang dari kartu itu yang tentang kesunyian, tentang proteksi gitu, itu semua memang benar adanya gitu. Kesia-siaan juga maksudnya ya karena akhirnya dia merasa perjuangan dia sia-sia, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dan menurut aku itu sih dan ada kemarahan juga gitu. sih sebenarnya, kemarahan, kecewaan, tragis aja sih. Cuma kita nggak tahu sih. Ada banyak keluar kartunya tuh benar-benar kayak apa ya, berurutan dan relevan gitu, buat saling melengkapi satu kartu yang satu dengan kartu yang lain gitu. Dan tadi kan yang menginterpret kan Elmika saat Elmika baca pun baru dia ngeluarin kartu, gua sendiri udah langsung interpret sendiri di kepala, oh ini kayaknya ada cerita lain nih, tapi kita nggak tahu, kita nggak mau berasumsi, cuman ya udahlah itu sebagai opini mungkin personal buat diri gua sendiri ya. Gua juga pasti kan kita nggak tahu sejarah aslinya kayak gimana, mungkin ada cerita lain gitu, tapi ya kita nggak bisa ungkap itu. Cuman tentunya ada perasaan-perasaan yang gue dapetin juga saat di sana gitu, kayak perasaan entah kenapa walaupun di sana tempatnya tenang, tempatnya nggak creepy sama sekali ya, nggak ada rasa creepy sama sekali, tapi ya memang ada sedikit lonely gitu, ada kesunyian, sepi, terus kayak ada mungkin ada kekecewaan, ada ngerasa sia-sia gitu, kerasa di sana gitu, ada feeling seperti itu. Makan tapi mereka nih kayak Kecil-kecil ya. nggak kerawat semuanya. Iya. Aku sih malah pengen ke pohon itu, nggak tahu kenapa, cuman takut nginjek makam. Oh ya. Cuman takut nginjek makam karena di sini banyak makam dan masih ada sisa-sisa makam, takut suka ya.
gue di tempatnya Joe Miura itu, kuburan itu, berusaha narik energi atau cari visual apapun lah yang bisa kira-kira digambar, tapi nggak nemu. Kalau di tempatnya Joe Miura, malah mendapatkan ngelihat ada sosok itu dari kebun yang ada di sebelahnya sana. Di sebelah sana ternyata di situ ada makam-makam juga, ada makam-makam, yang tua gitu, kayaknya udah terbengkalai gitu. Gara-garanya si Bun Bun, tiba-tiba ngelihat ada satu pohon, dia kayak ketarik pengen ke sana gitu, pengen ngelihat ke pohon itu, cuman karena udah di sana banyak makam yang udah nggak kelihatan bentuknya, takutnya kan keinjak, jadi kita ngelihat dari jauh aja. Sejak Bun Bun ngomong itu, gue perhatiin itu batang pohon gitu, itu kok kelihatan ada kayak bentuk kayak ada cewek gitu, kayak ada cewek. Yang gue lihat itu ada kayak cewek Bali, tapi yang zaman dulu banget, yang masih atasannya masih nggak pakai baju gitu, yang cuman pakai kayak sarung ke bawah doang, ada di pohon itu gitu. Dan mungkin ya itu mungkin sepuh dan leluhur yang ngejaga tempat itu mungkin. Kalau misalnya pada saat setelah dibunuh jasadnya dia berbau, dia bilang kuburkan dia atau mau dibuang nggak masalah. Tapi kalau misalnya jasadnya wangi, dia minta dibuatkan makam gitu di area suci.